Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh ada hari ini, kita bisa beribadah mengingat kembali kematian Kristus di atas Kalvari yang sudah mengalahkan maut. Dan saya percaya apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini dia juga akan bisa dan sanggup mengerjakannya di tengah-tengah kita. Amin. Ya, hari ini saya lihat dari mimbar hampir semua kita pakai hitam. Saya nggak tahu kita memaknainya apa, tapi tanpa dikomando kita bisa tahu, artinya kita bisa mengerti, mengingat kembali kematian Kristus yang telah mati 2000 tahun lalu di atas Kalvari. Tema hari ini yang diberikan adalah oleh pastor, it is finished, sudah selesai. Sudah selesai, sekali lagi temanya adalah sudah selesai. Hari ini kita akan belajar apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas Kalvari sehingga dia harus berkata sudah selesai. Hari ini tema yang diberikan itu berasal dari Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca secara responsor ya. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu ayat 29, kemudian di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, kalau kita baca dari perikop ini, ada kalimat pasal yang 19 ayat 28 dimulai dengan kata sesudah itu. Artinya ada sesuatu yang sudah dikerjakan sebelumnya sehingga muncul ayat ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-19, kita baca yang sebelumnya itu mengenai bagaimana Yesus pada waktu dia disalib di atas Kalvari. Waktu dia disalib dan pada waktu dia disalib dia berkata di ayat yang ke-28, sesudah itu, sesudah dia disalib, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Bapak Ibu, ada kata-kata yang berkata Yesus tahu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita baca kalimat ini, Yesus tahu. Jadi pada waktu dia mengalami salib, pada waktu dia mengalami perjalanan salib menuju Golgota, saya mau pastikan bahwa Yesus bukan karena dianiaya ataupun mungkin dia dipukuli, dicambuk oleh tentara Romawi sehingga dia harus mati. Tapi ada satu kata, dia sedang menyatakan ketuhanannya bahwa dia mati bukan karena tentara orang Romawi. Dia sudah tahu, karena itu dia katakan Yesus tahu. Sekali lagi, kematiannya bukan sebagai sebuah penyerahan karena daging kemanusiaannya pada saat itu harus mati, tidak. Tapi karena dia tahu kegenapan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada hidupnya yang harus dia lakukan perintah Bapa. Dia tahu kenapa? Karena dia Tuhan. Sebabnya dia bilang Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu percis, Yesus mengerti, dia paham percis apa yang sementara sedang dia lalui di atas Kalvari. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat selanjutnya, nah kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, di ayat yang dikatakan telah selesai, kemudian di ayat yang ke-29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkannya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ pada waktu itu Yesus haus. Waktu haus dikatakan ada bekas penuh anggur asam. Jadi bekas itu adalah itu minuman
yang diminum oleh tentara-tentara Romawi yang biasa menjaga di lokasi tempat penguburan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat pada waktu Yesus berkata dia haus, saya mau katakan di ayat yang ke-28 dia nyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi pada waktu dia haus, tidak seorang pun yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Kalau kita lihat, dia dikasih minum bekas anggur. Artinya minuman yang diberikan kepada Yesus pada waktu dia haus, itu adalah sisa-sisa dari tentara Romawi yang ada di sekitar di situ. Diletakkan di situ, bekas dari tentara Romawi minum dan itu diberikan kepada Yesus. Saya perlu jelaskan ini supaya hari ini kita bisa mengerti bahwa kematian Kristus di atas Kalvari sudah menyelesaikan semuanya. Semua sudah tuntas. Sebabnya di ayat yang ke-30 dia katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini yang menjadi tema kita. It is finished. Semua sudah selesai. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu? Arti dan makna sudah selesai itu apa sih? Dari kata bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah tetelestai. Kalau dia berkata sudah selesai, tetelestai dalam bahasa Yunaninya, apakah artinya? Kata yang hari ini menjadi tema kita pada saat ini, sudah selesai. Artinya adalah bahwa Yesus sudah menyelesaikan, memenuhi atau membawa sampai tuntas. Sekali lagi saya mau katakan, apakah arti pernyataan Yesus waktu di atas Kalvari? Dia katakan sudah selesai. Sudah selesai itu artinya Yesus sudah menyelesaikan, Yesus sudah memenuhi, dan bukan hanya itu aja, dia sudah membawa sampai tuntas seluruhnya. Selama dia ada di muka bumi, selama dia ada di dalam perjalanan salib, dan saya mau katakan perjalanan itu tidak gampang. Pada saat itu dia sebagai manusia, dia juga adalah Allah. Dikatakan dia sudah menyelesaikan semuanya. Kemudian arti sudah selesai itu adalah dalam bahasa Yunani itu menunjukkan satu tindakan yang telah diselesaikan. Dan bukan hanya itu, yang diselesaikan itu adalah di masa lalu dengan dampak atau hasil yang berlaku sampai saat ini. Artinya kalau Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, bukan berarti penyelesaian itu cukup sampai di situ. Tapi Yesus berkata sudah selesai itu artinya sudah selesai dari masa lalu. Dan pengorbanan dari masa lalu itu masih berlaku sampai hari ini. Karya Kristus di atas Kalvari, apa yang dia sudah selesaikan di atas Kalvari, kita akan lihat nanti apa yang dia selesaikan. Itu semuanya sudah selesai. Dan selesainya sekali lagi secara tuntas, tidak ada yang tidak terselesaikan. Kemudian kalau kita melihat dari kalimat itu berarti telestai. Tetelestai artinya adalah sebagai sudah selesai sepenuhnya. Kemudian sudah digenapi. Apapun yang ada di dalam Kejadian sampai Wahyu ini, pada waktu Yesus mati di atas Kalvari itu sudah digenapi. Pengorbanan Kristus adalah penggenapan seluruh nubuat, sudah digenapi. Dan kemudian sudah tuntas dan berlaku selamanya. Selamanya berlaku. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih Tuhan berlaku selama-lamanya. Kalau dia bilang 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, penyakit kita lah yang ditanggung, tulah kita lah yang ditanggung, kutuk kita lah yang ditanggung. Kalau itu dia bicara 2000 tahun yang lalu, saya mau katakan hari ini pun
Apa yang pernah dia lakukan itu berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Itu berlaku dalam kehidupan kita. Itulah arti sudah selesai. Kalau begitu apa yang bisa kita lihat? Artinya kalau kita lihat dari arti yang tadi, dari tetelestai artinya dari bahasa Yunani, berarti sudah selesai itu adalah dosa masa lalu, kemudian dosa sekarang, dan dosa yang akan datang sudah ditebus. Bapak Ibu, pada waktu saya terima Yesus di dalam kehidupan saya secara pribadi, Yesus tinggal di dalam hati saya, Dia sudah mengampuni semua dosa saya. Apa dosa yang diampuni? Dosa saya masa lalu. Mau sejorok apapun, sekotor apapun. Karena ingat satu pernyataan, semua tuntas. Tidak ada dosa yang terlalu berat bagi Yesus sehingga dia sulit untuk mengampuni. Atau tidak ada dosa yang terlalu ringan bagi Yesus sehingga dia menganggap remeh dosa itu. Semua sudah selesai. Di atas Kalvari, semua dosa kita, dosa masa lalu, kutuk-kutuk apapun itu, semua sudah selesai. Dosa masa lalu, dosa saat ini, bahkan dosa untuk yang masa akan datang, semua udah tuntas. Sebabnya saya meyakini bahwa kalau Kristus memanggil hidup saya pasti yakin bersama dengan Dia. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya sudah diampuni. Saya diampuni, saya bisa mendapat kasih karunia. Bukan karena kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang saya lakukan. Tetapi karena Dia yang sudah menyelesaikan itu atas hidup saya. Dan Dia yang memberikan kehidupan kekal itu dalam kehidupan saya. Sehingga saya yakin kapanpun Dia memanggil kehidupan saya yakin saya akan bersama-sama dengan Dia. Karena semua sudah selesai. Semua dosa masa lalu. Kalau ada di tempat ini Bapak Ibu sering berkata, kalau masa laluku aku tahu begitu kotor. Aku sering kali diganggu oleh masa laluku sehingga aku merasa gak layak hari ini. Ingat, semua sudah tuntas. Semua sudah selesai di atas Kalvari. Kemudian bicara tentang sudah selesai berarti identitas kita bukan lagi ditentukan oleh kegagalan atau perbuatan. Sekali lagi, identitas saya bukan ditentukan oleh kegagalan atau apa yang saya lakukan. Tetapi identitas saya adalah karya Kristus yang sudah selesai. Saya punya identitas itu melekat dalam diri saya. Identitas itu adalah ada di dalam kehidupan saya. Dia sudah mati. Jadi kalaupun dalam kehidupan saya bisa mengalami kegagalan, kalaupun dalam kehidupan saya bisa salah, bukan berarti identitas saya berubah. Identitas saya adalah saya anak Allah yang sudah diampuni, yang sudah disucikan, yang sudah dilayakkan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti konsep ini, kita akan tahu bagaimana memperlakukan Dia, betapa hebatnya kasih-Nya. Kita akan tahu bagaimana cara memuji, memberikan penghormatan, memberikan pengagungan kepada Dia. Kenapa? Sudah selesai. Sudah selesai. Identitas saya bukan lagi ditentukan oleh kegagalan ataupun prestasi-prestasi perbuatan yang saya lakukan. Karena saya melayani, bukan. Tapi identitas saya adalah saya ini anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kemudian kita hidup, sudah selesai berarti kita hidup itu karena mendapat kasih Tuhan. Dari bawah posisi kita sudah dikasihi. Bapak Ibu, identitas kita tadi adalah kita ini adalah anak Allah. Kemudian kita hidup ini kita mendapat kasih Tuhan. Kita sudah diterima secara utuh oleh Tuhan. Kita sudah diterima. Dia sudah memberikan cintanya kepada kita. Dia mati di atas Kalvari. Dia katakan sudah selesai. Dia terima kita apa adanya. Kalau ada di antara kita merasa bahwa Kristus gak menerima kita. Kita berkata aku terlalu kotor, aku terlalu najis. Aku takut kalau aku melayani. Aku takut hari ini dengar baik. Apa yang Dia lakukan di atas Kalvari. Sebagai bukti bahwa Dia sudah selesai semua. Hari ini Dia menerima kita, Dia mencintai kita. Kasih-Nya begitu besar.
Kata Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa lagi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diterima dia dengan utuh. Saya pernah gagal, iya. Saya pernah melakukan dosa, iya. Saya pernah jatuh ke dalam dosa, iya betul. Saya pernah melakukan kebodohan-kebodohan, iya betul. Tapi aku tahu ada Kristus, kasih Kristus yang sudah menerima aku. Yang menguduskan aku, yang menyucikan aku. Yang membuat aku layak disebut sebagai anaknya. Dan kalau hari ini kita paham ini, saya percaya semua kita akan menjadi orang yang merdeka. Kita tidak lagi diintimidasi oleh kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan. Karena kita tahu kegagalan dan kekalahan kita sudah ditanggungnya di atas Kalvari. Dia menerima saya apa adanya. Sebelum saya melayani, dia udah terlebih dahulu mati di atas Kalvari buat saya. Bukan karena saya melayani terus dia mati di atas Kalvari, tidak. Bukan karena saya buat dosa terus dia mati di atas Kalvari, tidak sama sekali. Semuanya udah dia lakukan terlebih dahulu. Dan saya tahu dia adalah Allah yang menerima kita apa adanya. Bagaimanapun keberadaan kita hari ini. Apa kemudian Bapak Ibu yang bisa kita lihat lagi dari ayat ini? Bapak Ibu, artinya selesai adalah kalau kita lihat ketika Yesus berkata sudah selesai. Apa yang bisa kita pelajari sebagai pribadi mengikuti teladan Kristus? Dikatakan Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Tadi saya katakan pada waktu dia ada di atas Kalvari. Saya waktu baca ayat per ayat. Wow, luar biasa sekali yang dia lakukan. Tapi dia taat, ketaatannya bukan berarti bahwa jalan yang dia lalui adalah mudah. Dia kudus, dia adalah Tuhan. Dia turun dari surga, dia datang ke dunia. Hanya untuk sebuah karya supaya Bapak, Ibu dan saya boleh mengalami keselamatan. Saya akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 24. Saya baca di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Di dalam kehidupan ini ternyata ada penderitaan yang seharusnya kita nggak tanggung, tapi kita harus tanggung. Apakah itu? Kita akan lihat ayat selanjutnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi ternyata apa itu yang ditanggung seharusnya saya nggak tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kita bisa menanggung sebuah penderitaan yang sebenarnya kita nggak harus tanggung. Karena saya berbuat baik dan ternyata perbuatan baik saya itu justru saya mendapat sesuatu yang nggak pantas, yang nggak layak, mungkin yang nggak adil. Tapi dikatakan kalaupun engkau bisa mengalami itu, Alkitab katakan sesuatu yang engkau tidak tanggung seharusnya, tapi kau harus menanggung karena engkau melakukan kehendak Allah. Alkitab katakan itu adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu mengalami sebuah penderitaan, sebuah masalah, sebuah tekanan yang kita alami tapi itu bukan karena kita melakukan dosa, Alkitab katakan itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah. Selanjutnya dibilang sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dengar Bapak Ibu, supaya saya berharap hari ini tidak ada di antara kita yang apatis dalam mengikuti Tuhan. Sehingga kita tidak ada di antara kita mengambil keputusan karena kita berkata hidup ini gak adil. Aku melakukan kebenaran tapi justru yang tidak adil yang aku dapatkan. Alkitab katakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Panggilan kita adalah salah satu menanggung sesuatu yang kita seharusnya tidak tanggung. Kita melakukan kebenaran, tapi kita mendapat ketidakadilan.
Untuk itulah engkau dipanggil di tengah dunia ini. Untuk itulah Kristus mati di atas Kalvari. Kenapa dia bilang begitu? Karena ada kalimat, kenapa saya dipanggil untuk menderita yang sesuatu seharusnya saya nggak harus tanggung. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Menurut ayat ini, untuk apakah saya menderita? Menderita bukan karena dosa. Ada orang berkata, Ibu Pendeta saya mengikuti Tuhan. Tapi satu fakta keluargaku bercerai. Aku mengikuti Tuhan, tapi satu fakta anak-anakku hidupnya mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Suamiku selingkuh, aku mengikuti Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan masalah demi masalah, tekanan demi ketekanan, problem yang gak pernah clear. Aku melayani Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku baca Alkitab, aku melakukan apa yang baik. Tapi sering kali yang aku dapat justru ketidakadilan. Dengar baik, itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena di dalam panggilan itu ada kasih karunia Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia sudah mati untuk kita. Dan saya percaya karena terlebih dahulu dia berkatakan it is finished. Dia sudah selesaikan. Saya percaya kita semua pun akan bisa menyelesaikannya. Kita gak akan mundur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan ia tidak berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Menarik kata-kata ini, dia Tuhan sekali lagi. Dia Tuhan. Dia hebat. Saya mau katakan tentara Romawi hanya dia berkata begini saja, saya percaya. Tentara Romawi semuanya bisa mati. Tapi lihat dia harus melepaskan ketuhanannya, keegoannya. Karena apa? Cintanya kepada Bapak Ibu dan saya. Di dalam hidup ini saya mau katakan ada kalanya kita harus mematikan ego kita. Supaya orang lain bisa mengalami Kristus. Ada kalanya kita harus menghancurkan semua ambisi-ambisi kita. Semua hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Karena apa? Supaya orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika ia dicaci maki. Coba lihat Bapak Ibu. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Mari kita cek sedikit hidup kita. Ketika ia dicaci maki, ia gak pernah mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Berarti seringkali saat kita ada dalam tekanan, saat kita ada dalam penderitaan, kita bisa melakukan sebuah ancaman kepada siapa saja. Tapi Kristus ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Apalagi yang dia lakukan? Tetapi ia menyerahkan kepada dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Teladan yang dia beri di atas Kalvari. Dengan satu maksud, supaya Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran. Teladan kesetiaan yang dia berikan di atas Kalvari. Dengan satu tujuan, supaya Bapak dan Ibu mengikuti jejaknya. Tuhan mau kita mengikuti jejaknya. Waktu kita dicaci maki, kita tidak membalas. Waktu kita mengalami penderitaan, kita gak akan pernah berhenti mengasihi dan melayani dia. Selanjutnya, kita akan dengan cepat Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang dialami Yesus yang sudah selesaikan di atas Kalvari. Yang pertama, di Taman Getsemane ini perjalanan dia sebelum dia mati di atas Kalvari. Kalau kita baca ayat demi ayat Bapak Ibu. Di Taman Getsemane dia berdoa dengan sedih dan takut. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Pada waktu dia berdoa, Alkitab katakan dia meninggalkan para muridnya sejauh lemparan batu. Pada waktu dia berdoa, ada perasaan takut, ada perasaan gentar.
Bukan karena dia takut menghadapi salib, tapi dia takut dia harus berpisah dengan Bapaknya karena dosa yang dia tanggung. Ada takut, kemudian ada perasaan sedih. Kalau kita baca saat dia mengalami takut, saat dia mengalami sedih, kalau kita baca di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa yang dia alami? Dia ditangkap, dia dikhianati oleh Yudas. Setelah dia berdoa di Taman Getsemani, kemudian para tentara Romawi datang bersama Yudas. Bapak Ibu bisa bayangin, Yudas itu murid Yesus. Pada waktu dia datangi Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mencium Yesus. Yesus mengalami pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengan dia. Tapi kata kunci yang di atas tadi, dia tetap taat. Berapa banyak di antara kita di tempat ini mengalami pengkhianatan? Adakah kita tetap taat? Kemudian Petrus menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Begitu dia menyangkal Yesus 3 kali, ada perempuan-perempuan yang di Petrus pada saat itu melihat Yesus dari jauh. Kemudian ada orang bertanya, bukankah engkau yang bersama dengan dia? Dia bilang enggak. Kemudian dia tanya lagi, satu wanita lagi tanya, kau kan yang sering bersama-sama dengan? Tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau kan yang sering bareng sama dia kan? Oh tidak, aku tidak kenal dia. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yesus memalingkan wajah. Dia lihat Petrus. Pada waktu dia lihat Petrus, berkokoklah ayam 3 kali. Saya ngebayangin hati Yesus pada waktu dia memalingkan wajah, dia melihat Petrus. Anak kesayangannya, murid kesayangannya. Tapi dia dikhianati. Petrus menyangkal Yesus. Kemudian Yesus di hadapan mahkamah agama, dia diolok-olokkan, dipukuli, ditutupi mukanya dan dihujati. Ditutup mukanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat demi ayat, ditutupi mukanya, kemudian dia diolok-olok, dipukuli Bapak Ibu. Dari fisik dia mengalami tekanan. Ditutupi mukanya, pada waktu dia ditutupi mukanya Bapak Ibu, mereka mengolok-olok dia, inilah raja orang Yahudi. Saya bisa ngebayangin satu keadaan di mana waktu Yesus dipukuli kemudian matanya ditutup. Itu adalah satu penghinaan yang begitu rendah yang dialami oleh Yesus. Tapi kembali, dia tetap taat. Kemudian apalagi yang dialami? Yesus dibawa kepada Pilatus. Dan dia dituduh menyesatkan karena dia bicara bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Pada waktu ditanya oleh Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri sudah menyatakannya. Dia dianggap menyesatkan. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada satu pun selama Yesus ada di muka bumi dia menyesatkan. Yang dia beri adalah kesembuhan, yang dia beri adalah keselamatan. Tapi dia disalah mengerti. Kemudian apalagi? Yesus dihadapkan kepada para Herodes, kemudian dia dilontarkan tuduhan yang berat kepada Yesus. Dia dinistai, diolok-olok. Kemudian diberikan jubah Herodes. Diberikan jubah Herodes bukan sebagai tanda penghormatan, tapi mereka sedang mengolok-olok dia. Jadi dipakaikan jubah terus dibilang, inilah raja orang Yahudi. Dia diolok-olokkan Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Dia dibawa kembali kepada Pilatus. Kemudian dia ditinju. Bapak Ibu bisa bayangin dia Tuhan. Dia ditinju. Dan lagi-lagi dia tidak sedikit pun melawan pada waktu dia ditinju. Kemudian dia diludahi. Saya nggak ngebayangin betapa beratnya sebenarnya dia harus menanggung semua apa yang dilakukan oleh manusia kepada dia. Padahal dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia diludahi, dia ditampar. Kemudian dia dimahkotai duri, kepalanya dimahkotai duri. Kemudian dimahkotai duri. Itu
Dikatakan dimahkotai duri, kemudian dia ditaruh seperti ada bulu yang ditaruh waktu dimahkotai duri itu. Bulu itu Bapak Ibu seperti tongkat. Jadi tongkat itu terbuat dari seperti bahan bambu. Dan yang menarik adalah bahwa tongkat itu adalah lambang dari penyiksaan dan penghinaan. Jadi pada waktu dia di atas Kalvari, dia dimahkotai duri. Dengan menggunakan seperti bulu itu artinya seperti tongkat. Lambang itu biasanya digunakan untuk menghina seseorang. Yesus mengalami penghinaan. Apalagi yang dialami? Kepalanya dipukul. Kemudian Yesus dibawa ke salib bersama dengan dua penjahat. Bapak Ibu bisa bayangin pada waktu Yesus mau disalib, dia dibawa dengan dua penjahat. Keadaannya sepertinya sejajar dengan dua penjahat. Dia harus diadili, dia harus digantung dengan dua penjahat. Yesus dibawa ke salib bersama dengan dua penjahat. Semua itu dialami. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Dia disalibkan jam 3 sore, dia mengembuskan napas yang terakhirnya. Dia meninggal. Pakaiannya dibagi-bagi, dia diejek oleh para pemimpin, diolok-olok, dihujat oleh penjahat. Dihujat, dia bilang, kalau kau anak Allah, selamatkan dirimu. Dihujat. Nah Bapak Ibu, apa yang perlu kita pelajari dari ayat ini? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang tadi apa yang dialami, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Diolok, diludahi, ditinju, dihianati, direndahkan, dianiaya, dicambuk, semuanya dia hadapi dengan taat. Dan Alkitab katakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas Kalvari. Perjalanan yang dia alami gak gampang. Karena dia harus terpisah dari Bapa karena dosa manusia. Dia harus menanggung semua perasaan malu, perasaan direndahkan, disejajarkan dengan penjahat. Berada di tempat terkutuk yaitu tempat tengkorak Golgota. Dia ada di situ. Tapi tahukah Bapak Ibu, Yesus gak pernah lari dari salib. Sekalipun dia takut dan menderita. Sekalipun dia diolok-olok. Sekalipun dia mengalami siksaan dan cambukan. Yesus tidak menyerah karena keadaan. Tetapi dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Sebagai penggenapan kehendak Bapa. Dia taat. Sedikit pun dia tidak membalas. Bahkan di atas Kalvari dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa hebatnya kasihnya Bapak Ibu. Dia rela diolok-olok. Dia rela dipermalukan. Dia rela dianiaya, dia merendahkan dirinya. Supaya apa? Bapak, Ibu dan saya boleh mengalami kemenangan, keselamatan atas karya salib yang sudah dia lakukan. Hari ini Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 29 berkata, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 29. Dua iya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, selama dalam beberapa bulan ini kita berbicara tentang mengenal Allah. Minggu yang lalu kita belajar tentang Allah penyembuh. Kita bicara tentang Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hari ini saya mau kita mengenal siapa Allah yang Maha Kuasa itu. Siapa Allah yang penyembuh itu. Alkitab katakan dia merendahkan hatinya, dia taat mati di atas Kalvari. Dia rela diludahi, dia rela ditinju,
dia rela dianiaya, dia rela dicambuk. Cambuk itu Bapak Ibu, cambuk orang Romawi itu adalah lambang sebuah penghinaan Bapak Ibu. Cambuk itu biasanya digunakan untuk mempercepat orang kalau mau dia dihukum mati di salib itu, untuk mempercepat kematian. Jadi ada sesuatu di dalam cambuk itu yang bisa membuat orang akan cepat mati. Dan itu Yesus alami supaya kita hidup. Hari ini Bapak Ibu, saya nggak tahu. Mungkin tadi dikatakan 1 Petrus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus supaya kita meneladani jejaknya. Kita nggak perlu mati di salib. Tapi saya mau katakan kadang-kadang di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan kita bisa mengalami masa-masa ketidakadilan dalam kehidupan kita. Ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Ada tantangan pada waktu kita melayani Tuhan. Tapi hari ini mau gak kita mengambil sebuah keputusan. Kita berkata, Tuhan aku mau taat. Aku mau setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, asal yang menjadi kehendak-Mu itu jadi dalam kehidupan aku. Hari ini Tuhan, apapun yang sedang aku gumuli, apapun yang sedang aku alami, ketidakadilan kah itu, problem kah itu, apapun itu karena aku mengiringi Engkau. Aku akan berkata aku tetap setia. Karena aku tahu, kalaupun aku menderita karena Engkau, ini adalah kasih karunia dan panggilan dalam hidup aku. Aku gak akan pernah berhenti. Aku gak akan pernah mundur. Karena aku tahu semua sudah selesai di atas Kalvari. Semua penyakit, semua kelemahan, apapun itu, semua sudah selesai di atas Kalvari. Hari ini Bapak Ibu, apa yang membuat kita ragu dengan kasih-Nya? Apa yang membuat kita bimbang? Mungkin kita bilang, aku divonis oleh dokter sakit. Saya mau katakan, semua sudah selesai. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal ketidakadilan, itu pun sudah Dia tanggung di atas Kalvari. Semua sudah selesai. Kalau sudah selesai artinya yang akan datang pun kita bisa dapat meraihnya. Dengan iman kita berkata hari ini, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan terus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup aku. Amin. Hari ini Bapak Ibu, mari kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kita hadapi. Kalau hari-hari ini ada iman yang mulai dingin, mulai ragu. Dengan kematian Kristus hari ini kita sadar semua sudah selesai. Kalau aku merasa aku direndahkan, aku tahu itu pun sudah selesai di atas Kalvari. Kalau Yesus pernah merasa tidak berharga, kalau hari-hari ini aku pun kurang dihargai, aku tahu itu pun sudah selesai di atas Kalvari. Kalau mungkin kita merasa dilukai, dihianati, kita tahu Yesus pun sudah selesaikan itu di atas Kalvari. Hari ini mari kita ambil keputusan untuk bisa taat sampai Kristus memanggil kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Penyakit kita, kelemahan kita, bahkan Dia memberikan keselamatan supaya kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kita berkata kalau Tuhan sudah menyelesaikan semua, kenapa aku ada dalam pergumulan? Kenapa aku mau kadang mengalami ketidakadilan, pergumulan-pergumulan kehidupan? Dengar baik, Alkitab katakan bahwa engkau dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus. Kalaupun engkau menderita karena engkau melakukan sebuah kebenaran, Alkitab katakan itu pun kasih karunia. Hari ini kenali Allah. Dia Yesus Tuhan. Bayangi sebagai Tuhan. Dia rela dipukul. Dia rela dianiaya, dia rela disalib. Maukah hari ini kita ambil satu keputusan, Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan aku akan tetap berkata, aku tetap setia melayani Engkau karena ada karya salib dalam kehidupan aku. Yang memampukan aku oleh anugerah-Mu.
sampai akhir dari kehidupan kami akan tetap setia kepada Engkau. Karena Engkau sudah menjadi teladan bagi kami. Engkau setia dan taat mati di atas Kalvari. Semuanya sudah Kau tanggung di atas Kalvari. Kelemahan kami, penyakit kami, kutuk. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal supaya kami mengalami keselamatan hidup yang kekal. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Mari renungkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Demikian hidupku Kasih-Nya mau begitu panjang dan lebar. Yesus, Engkau Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ambil komitmen hari ini. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. ku menutup mata, Kau tetap setia menantikanku sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Buat satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Apapun yang kau alami, ingat Yesus sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan semua perasaan ketakutan. Dia sudah mengalahkan semua rasa sakit. Dia sudah mengalahkan semua aniaya. Apapun itu, berkata kepada Tuhan, aku mau setia Tuhan. Aku mau setia kepada Engkau. Apapun yang aku alami, sama seperti yang Kau taat. ku tetap setia melayanimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Yesus. Hari ini tadi kita sudah melihat bagaimana Kristus mati di atas Kalvari. Bagaimana perjalanan selama Dia ada di muka bumi, melakukan kehendak Bapaknya. Dia sudah mengalahkan perasaan takut. Dia sudah mengalahkan perasaan sedih. Dia sudah mengalahkan perasaan sakit secara fisik. Dia sudah merasakan dan mengalahkan semua perasaan dihianati, disakiti, direndahkan, diludahi. Dia tetap taat kepada Bapaknya. Bahkan dia sampai mati di atas Kalvari, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini, siang hari ini, adakah kita sedang mengalami perjalanan kehidupan yang kita merasa bahwa tidak adil? Ada pergumulan-pergumulan. Ada tantangan demi tantangan yang membuat kita mungkin mulai tidak lagi mengalami kasih Allah. Hari ini mari buat satu komitmen yang baru. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua. Semua sudah selesai. Semua penyakit sudah selesai. Semua perasaan tertolak sudah selesai.
Semua perasaan direndahkan sudah selesai. Semua sudah selesai.